Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saat saya membuat donat, tetapi dalam prosesnya saya mengalami overproofing. Semula saya kira donatnya akan gagal, tetapi setelah saya coba cara ini ternyata donatnya tetap empuk, tidak berminyak, dan tidak kempos. Bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Bahan-bahannya 250 gram tepung protein tinggi, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh bread improver, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata lalu sisihkan dulu. Bahan selanjutnya 30 gram margarin dicairkan, tambahkan dengan 125 ml susu cair hangat, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Tambahkan 1 butir telur utuh suhu ruang. Aduk sampai tercampur rata. Tuang larutan ragi instan ke dalam campuran tepung yang sudah disiapkan tadi. Tambahkan setengah sendok teh essence vanila untuk menghilangkan bau amis telur. Aduk menggunakan spatula sampai tidak ada lagi tepung yang terlihat. Selanjutnya saya akan menguleni adonan menggunakan tangan. Adonannya lengket seperti ini dan saya tidak akan menguleninya sampai kalis. Bersihkan pinggiran mangkuk menggunakan spatula. Tutup adonan menggunakan plastik wrap dan istirahatkan selama minimal 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Adonan sudah mengembang 2 kali lipat, buka plastik wrapnya, taburkan sedikit tepung di atasnya, kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian pindahkan adonan ke atas meja kerja yang sudah ditaburi tepung sebelumnya. Supaya tangan tidak lengket dengan adonan, beri sedikit taburan tepung, kemudian tekan-tekan adonan, lalu bulatkan, kemudian dipipihkan. Bagi adonan menjadi 10 bagian, atau kalau ditimbang ini beratnya sekitar 49 sampai 50 gram per bagian. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Bulatkan atau rounding adonan, bisa di atas telapak tangan seperti ini. Atau bisa juga dilakukan di atas meja kerja seperti ini. Setelah proses rounding, tutup adonan menggunakan kain bersih, istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, adonan akan kita bentuk, dimulai dari adonan yang pertama kali kita rounding. Letakkan adonan di atas baking paper, kemudian taburi tepung bagian atasnya, lalu tekan menggunakan scraper, menjadi pipih seperti ini. Kemudian letakkan di atas loyang atau di atas tempat lain yang teman-teman punya.
Kalau setelah adonan dibentuk kemudian muncul gelembung seperti ini, pecahkan gelembungnya secara perlahan menggunakan tusuk gigi. Setelah semua adonan selesai dibentuk, kemudian tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit. Pada tahap inilah saya mengalami overproofing menjadi lebih dari 30 menit. Meskipun overproofing, prosesnya tetap saya lanjutkan. Buat lubang di bagian tengah adonan menggunakan telunjuk, kemudian diputar-putar seperti ini. Lalu letakkan kembali di atas baking paper. Karena overproofing, maka muncul lagi gelembung. Pecahkan gelembungnya secara perlahan menggunakan tusuk gigi. Untuk resep-resep lainnya tersedia di playlist Rongpulu Kitchen. Nah, ini gelembungnya muncul lagi. Pecahkan secara perlahan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, tutup lagi adonan menggunakan kain bersih sambil menunggu minyaknya dipanaskan. Goreng donat menggunakan api kecil. Putar bagian tengahnya menggunakan sumpit supaya lubangnya tidak menutup. Karena overproofing, maka saat digoreng pun gelembungnya muncul lagi. Pecahkan secara perlahan menggunakan tusuk gigi. Setelah bagian bawah donat berwarna kecoklatan, balik sekali saja. Jika gelembungnya muncul lagi, seperti biasa, pecahkan gelembungnya menggunakan tusuk gigi secara perlahan. Overproofing ternyata menyebabkan kita harus ekstra menggoreng donat karena banyak gelembung yang muncul. Tetapi tidak apa-apa ya teman-teman, ini demi mendapatkan donat dengan permukaan yang halus. Setelah kedua sisinya matang dan berwarna kecoklatan, angkat, lalu tiriskan. Memecahkan gelembung dengan tusuk gigi ternyata tidak sia-sia. Ini permukaan donatnya tetap mulus. Kemudian white ringnya juga muncul. Seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai tips dan trik lain untuk mengatasi overproofing, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang ditampilkan di video ini adalah cara yang saya lakukan. Ini dia teman-teman, donatnya sudah matang semua. Selanjutnya, hias permukaan donat menggunakan glaze coklat dan taburan meses. Untuk ketebalan glaze coklatnya sesuaikan dengan selera saja ya. Bisa tipis, bisa juga tebal. Begitu pula dengan mesesnya. Jadi, jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, jangan buang dulu adonannya ya. Kita lakukan terus, kita coba terus, sampai berhasil. Sebagian donat lainnya akan saya beri taburan donat dusting atau gula es. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Donatnya empuk, lembut, tidak berminyak, dan yang terpenting, bagian dalamnya tidak kempos. Oke teman-teman, itu dia pengalaman saya saat membuat donat. Kemudian karena satu dan lain hal,
akhirnya mengalami overproofing, tetapi prosesnya tetap saya lanjutkan sampai selesai. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi teman-teman supaya tetap semangat untuk mencoba membuat donat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Bye-bye.